Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda. Berarti Anda yang di rumah, Anda yang tempat kerja, silahkan langsung saja kirimkan jika ada pertanyaan atau misalnya komentar-komentarnya kita tunggu ya maksudnya. Kalau ada yang mau berkomentar silahkan, ada yang mau bertanya silahkan tentang masalah kehidupan, masalah rumah tangga. Kayak gitu. Maksudnya tentang hal-hal yang perlu ditanyakan saja ya, silakan langsung saja kirimkan kepada kita. Di link deskripsi sudah ada semuanya tersedia. Di situ ada WA dan Telegramnya juga, ada untuk kita baca-baca artikel juga, dan ada untuk link bertanya juga. Langsung saja dikirimkan ke sana, dan juga kita tersedia di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast ya. Terus dengarkan kita di sana. Kalau misalnya lagi males gitu ya. Lagi males nonton YouTube, karena kan kalau nonton YouTube harus diem. Tapi kalau Spotify kan suaranya aja gitu ya. Silakan langsung saja di sana sudah ada. Kita samakan episode dengan yang di YouTube. Ya, jadi stay tune terus di Beyond Education Podcast. 2 hari sekali kita upload podcast terbaru dan terkini. Kayak iklan jadinya. Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana gue? Gimana Pak? Ada yang bertanya nih Pak. Mantap. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya sangat simpel sih, tapi memang harus kita bahas. Oke. Ya terkait dengan bidang keanak-anakan. Oh, kekanak-kanakan dong ya. Maksudnya bidang anak gitu ya. Jadi pertanyaannya simpel sih Pak, dari Ibu siapa nih emailnya tuh. Intinya pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, dikarenakan zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman saya dulu waktu anak-anak. Saya masih kebingungan katanya mendidik anak-anak, karena anak-anak ketika di treatment seperti zamannya saya, mereka tidak menerima. Oke, setuju saya. Jadi zamannya sekarang sudah serba teknologi, serba sesuatu hal yang instan, dan saya harus belajar lagi sepertinya. Iya, benar. Benar juga ya gitu. Pastinya. Jadi bagaimana nih Pak mendidik anak sesuai dengan zamannya nih Pak? Ya itu sudah tepat Bung, bahwa yang namanya anak kita ini tumbuh besar di zaman yang berbeda dengan zaman di mana kita dulu dibesarkan. Iya betul, jauh banget Pak ya. Pastinya jauh banget. Sisi teknologi, sisi mainan juga benar. Ya kalau dulu misalnya saya pas sekolah gitu ya, mainnya kelereng, terus bikin kapal-kapalan gitu, pakai kertas gitu kan. Iya. Ya zaman sekarang coba, masih ada nggak tuh permainan kayak begitu? Jarang sih. Nah, bukan jarang. Udah nggak ada, iya. Ya. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok di Agung Kira nih Pak ya. Agung Kira di pelosok-pelosok itu masih terlestari. Masih ada gitu ya. Tapi ternyata pada kumpul di pos. Main game beneran. Main game HP semua kata. Bayangin aja yang Agung ceritakan ini kejadiannya di pelosok daerah. Iya, di pelosok udah nyampe sana. Apalagi di kota besar. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua ini nggak up to date gitu dengan keadaan di mana zaman anak kita berada. Kita kadang sebagai orang tua itu bukan mengedepankan ambisi anak kita, tetapi kita mengedepankan ambisi kita sebagai orang tua kepada anak. Iya, betul. Ini yang akhirnya menjadi suatu konflik gitu, Bang. Hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung. Orang tua berpikir, orang tua berpikir bahwa dulu saya didik seperti ini, saya sukses. Nah, pasti anak saya juga akan sukses kalau cara didiknya kayak saya dulu dibesarkan. Tetapi bukannya sukses, malahan kita semakin gak deket sama anak kita. Makin konfliknya banyak. Akan menimbulkan banyak konflik baru gitu. Iya, betul. Karena kan anak kita ini sudah jelas ya zaman yang berbeda. Pasti dia akan melihat sekelilingnya. Iya, nggak mungkin kan dia dikondisikan seperti zaman dulu gitu Ya, sekelilingnya. Ya kayak kita aja deh. Kita mau gitu kembali ke zaman batu. Iya. Nggak ada HP, nggak ada TV, internet susah. Nggak ada mobil kemana-mana, pakai kuda gitu. Mau nggak kita istilahnya kembali ke zaman itu? Kan nggak ada yang mau. Ini anak kita harus kayak gitu ya. Ya nggak bisa dong. Makanya saya lucu gitu kalau ada orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya. Dia merasa cara dia yang paling benar gitu. Dia nggak mau belajar mengupgrade dirinya dia gitu dalam hal ilmu parenting yang terkini gitu. Taunya parenting turun menurun. Nah itu parahnya Bung.
Ya, saya kan ngelihat ya di depan mata kepala saya sendiri gitu. Misalnya ya cara dulu kakek saya mendidik om-om saya gitu. Saya ngelihat, waduh, sungguh luar biasa ininya ya, yang Kita saya terkaget-kaget. nggak terpikirkan gitu. Bisa gitu ya kakek saya mendidik om-om saya seperti itu gitu kan. Iya, iya. Mungkin kalau saya jadi Mereka, anaknya iya. kakek saya gitu, Kabur itu. kabur dari rumah saya. Iya benar. Karena ya dikit-dikit fisik gitu. Itu dilakukan bukan hanya pas waktu kita masih kecil aja. Sampai kita besar remaja masih diperlakukan hal yang sama. Waduh. Tetap main fisik. Ya ada sih yang berhasil dibegitukan om-om saya. Tapi ada juga yang akhirnya musuhan sama orang tuanya. Terburuk. Ya. Nah, kita kan nggak mau ya hubungan dengan anak itu jadi kayak musuh dalam selimut gitu. Kita tinggal satu atap, rumah, ya. Tapi kita kayaknya nggak cair gitu hubungan kita. Betul. Kayak ada kubu-kubuan gitu. Ini juga yang terjadi Gong sama teman saya. Kayak teman saya pernah tuh cerita sama saya, Don, gue bingung nih kenapa ya. Gue sama anak gue ini kok, misal anak gue pulang sekolah gitu ya, anak gue langsung masuk kamar. Nggak pernah Nggak ngomong. mau berinteraksi, nggak mau misalnya cerita atau Iya, apa iya. gitu kan. Ya oke lah, pas makan malam saya pikir beda gitu. Anak saya mau misalnya duduk di meja makan gitu ya sambil ngobrol. Enggak juga. Ambil makanan terus langsung masuk kamar. Nah dari situ aja kan saya juga kaget gitu ya waktu teman saya ngomong kayak gitu. Emang kenapa? Saya juga bingung gitu. Ya saya kan sibuk kerja ya, Don. Gue pulang kantor tuh kadang malam gitu. Ya ibu sih memang ibu rumah tangga gitu. Tapi ya gitu ya, kok anak zaman sekarang emang kayak gitu ya? Istilahnya nggak mau deket sama orang tua ya? Pertanyaan zaman sekarang ini. Terus saya bilang, kayaknya nggak gitu juga deh. Iya. Masih banyak kok. Misalnya anak sama orang tuanya pas makan malam duduk bareng, masih banyak. Nggak beda gitu sama zaman kita dulu. Tapi kok anak gue kayak begini ya? Terus saya tanya, lu sering nggak ngobrol sebelumnya sama anak? Katanya lu sibuk kerja, ya, lu ngobrol kesannya itu ya sesuai dengan waktu luang lu aja. Iya betul. Jadi kalau kayak begitu kan anak merasa kurang sentuhan dari orang tuanya, Gong. Nah, betul. Akhirnya dia merasa asing sama orang tuanya. Apalagi zaman sekarang udah ada gadget. Anak akhirnya sibuk dengan gadgetnya, lupa sama orang tuanya. Iya. Karena orang tuanya tidak memiliki andil di situ. Benar. Jadi dulu aja yang nggak ada gadget, ada aja anak yang nggak mau ngobrol sama orang tua. Iya, benar. Apalagi sekarang gitu yang ada gadget, orang tuanya masih gitu-gitu aja. Oh, udah bisa ditinggalin. Kalau kita sebagai orang tua, Gong, kurang bisa menghibur anak kita sehebat gadget, makanya jangan salah, hubungan kita dengan anak itu akan selalu renggang. Betul. Karena anak itu lebih nyaman dengan gadgetnya. Gadget lebih asik. Gadget nggak pernah ngomelin gua. Bikin gua ketawa-tawa. Iya, bikin gua ketawa-ketawa, bikin gua enjoy. Orang tua gua kerjanya ngomel misalnya. Dikit-dikit nasehat. Ya kan? Nah ini saya juga kadang ya dengan anak gitu ya. Saya melihat misalnya respon anak saya kayaknya nggak pas gitu ya dengan apa yang saya ucapkan gitu. Saya langsung tanya, nah ada ini kata-kata ayah yang salah gitu misalnya. Iya kemarin kok kesannya saya disalahin gitu kan. Oh gitu ya, maksud ayah tuh nggak begitu. Maksud ayah tuh begini gitu. Saya jelaskan, saya istilahnya nggak lari dari medan pertempuran gitu. Ya, saya merasa nih punya kesalahan. Saya nggak serta-merta anak gue yang salah, gue yang benar. Biasanya begitu, Pak. Nah itu, kalau sampai kita nggak seperti itu ya, dalam memperlakukan anak, kita mau mengakui kesalahan kita, akhirnya anak juga nggak akan mau mengakui kesalahannya, sampai kapanpun. Sama-sama ya. Iya, ya anak kan juga semakin besar dia semakin berpikir, punya ego. Iya, punya ego juga. Iya kan? Jangan kita kata anak kita semakin besar itu masih kayak anak-anak gitu. Pola tingkahnya ya enggak lah. Nah, di sini kadang kita suka menyamaratakan loh. Kita mendidik anak kita waktu kecil kayak begini, pas remaja ya kayak begini juga. Masih dimarah-marahin sama iya. gitu. Nah, akhirnya ya sudah. Anak merasa
ini orang tua gue sotoy ya. Emang dia pikir gue kayak anak kecil apa? Nah, di sini kan akhirnya saya merasa, ada hal yang kurang tepat yang saya lakukan nih. Ya saya langsung, ya kan, mengevaluasi diri. Terus saya ajak komunikasi anak saya. Ada yang salah ya sama kata-kata yang kemarin ya? Iya, ya kok kesannya nyalain saya sih.